Kali ini, aku mau mengajak kalian untuk membahas kasus yang sempat viral di mana-mana, yang sempat diberitakan secara luas. Kasus yang sangat keji menurut aku dan tidak berberi kemanusiaan. Seorang wanita muda berparas cantik sempat dikabarkan menghilang dalam waktu 4 hari dan ditemukan mengapung di sungai dengan keadaan hangus terbakar. Pelakunya adalah laki-laki ini yang kabarnya adalah mantan dari korban. Dan lagi-lagi masalah asmara yang menjadi bibit dan akar dalam kasus ini. Kasus ini wajib kita bahas. Jangan kemana-mana, tonton sampai tuntas. Wanita yang bernama Ayu Puspitasari yang kerap disapa dengan sebutan Ayu ini umur sekitar 23 tahun. Tinggal di Desa Perjito, Kecamatan Gunung Magang, Muara Enim. Masa-masa kecil Ayu ini dihabiskan di kampung halamannya di Desa Perjito. Dia juga menimba ilmu pendidikan di SD Negeri Perjito. Dilanjutkan sekolah menengah ke atas di SMA Negeri 1 Gunung Megang sekitar angkatan 2000-an. Ayu ini tipe dikenal keluarganya sebagai wanita yang ramah, suka bersih-bersih, dan dia juga gak suka melihat tempat yang berantakan. Beranjak umur 21 tahun, Ayu mengenal seorang laki-laki yang bernama Ari Pratama. Umur Ari di waktu itu 31 tahun, terpaut 10 tahun dari umur Ayu. Kalau Ari bertempat tinggal di Desa Karangraja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Dia bekerja di salah satu PT di Bukit Asam Kreatif. Dan PT ini bekerja di bidang penambangan dan juga batu bara. Semasa muda, kedua orang tua Ari ternyata memiliki harapan yang berbeda terhadap masa depan anaknya. Ibunya ingin Ari menjadi seorang polisi, sedangkan ayahnya memiliki keinginan lain. Ia ingin Ari menjadi seorang anggota TNI. Namun seiring berjalannya waktu, jalan hidup Ari ternyata berbeda dari harapan kedua orang tuanya. Ia tumbuh dewasa, bekerja, dan menjalani kehidupan seperti kebanyakan anak muda lainnya. Hingga pada suatu hari, ia dipertemukan dengan Ayu Puspitasari. Hubungan keduanya mulai berkembang dan menjadi hubungan asmara. Namun hubungan Ayu dan Ari ini ternyata tidak berlangsung lama. Dalam perjalanannya, Ayu mulai tidak merasa nyaman dengan sikap Ari yang dikenal temperamental dan juga sering diliputi rasa cemburu yang berlebihan. Dan seiring waktu, perbedaan tersebut membuat hubungan mereka sulit sekali dipertahankan. Bahkan belum genap setahun nih, hubungan mereka akhirnya berakhir. Setelah berpisah, Ayu dan Ari memilih melanjutkan kehidupannya masing-masing. Ari kemudian menjalani hubungan dengan wanita lain. Nah, hubungan tersebut berlanjut ke jenjang pernikahan. Dan dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai satu orang anak. Namun, rumah tangga Ari juga tidak berlangsung lama nih. Sifat temperamentalnya kembali menjadi persoalan. Karena Ari juga disebut sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya. Hingga akhirnya pernikahan itu berlanjut dengan perpisahan. Nah, di sisi lain, Ayu setelah berpisah dengan Ari, akhirnya bertemu dengan laki-laki yang bernama Amar Maulana, yang kerap disebut dengan sapaan Amar. Keduanya lalu menjalin hubungan dan memiliki satu tujuan, yaitu menjalani ke jenjang yang lebih serius. Ada suatu kejadian nih, di saat Ayu dan Amar sedang lagi berduaan, tiba-tiba ada seorang laki-laki yaitu Ari datang menghampiri mereka berdua. Dikarenakan Ari memang masih mencintai Ayu dan juga belum bisa move on dari Ayu, Ari pun cemburu melihat Ayu sedang berduaan dengan laki-laki lain. Ari pun marah-marah karena tidak terima. Nah, Amar yang merasa sebagai pacar dari Ayu meminta penjelasan dong ke Ayu. Siapa laki-laki ini? Kok dia bisa marah-marah? Ayu lalu spontan menjawab, dia adalah mantanku. Dari sinilah Ari akhirnya pergi dan berlanjut pada bulan April 2025. Ayu yang sudah merasa cocok dengan Amar akhirnya melangsungkan pernikahan. Akhirnya mereka menikah dan membangun rumah tangga bersama hingga dikaruniai satu orang anak.
Perjalanan pernikahan Ayu dan Amar nampaknya tidak selalu berjalan dengan mulus. Ya, seperti pasangan pada umumnya lah. Mereka juga menghadapi persoalan di dalam rumah tangga, dari masalah kesehatan hingga masalah ekonomi yang sempat menghampiri kehidupan mereka. Ia juga selalu menemani Amar di waktu Amar sedang sakit dan berusaha mendukung suami ketika ekonomi keluarga mereka mulai turun. Dan ada sisi unik dari Ayu ini nih. Karena setiap terjadi perselisihan, Ayu memiliki kebiasaan pergi dari rumah untuk sementara waktu. Kebiasaan menenangkan diri, pergi lalu ke tempat rumah temannya. Hingga suasana membaik, Ayu baru pulang lagi ke rumahnya. Dan tiba di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, sekitar pukul jam 11 malam, Ayu dan Amar lagi berantem. Cekcok biasalah dalam rumah tangga. Seperti biasa, karena cekcok itu, Ayu lalu pergi dari rumah. Dia lalu meminta temannya yang bernama Esi untuk menjemputnya. Karena pergi secara terburu-buru nih, Ayu juga tidak sempat mempersiapkan barang-barangnya. Bahkan sebagian barang pribadinya masih tertinggal di rumah. Dikarenakan keluar rumah sudah tengah malam, saat itu Ayu memutuskan untuk beristirahat. Ia lalu menyewa penginapan di dekat kawasan Pasar Muara Enim. Di sisi lain, Amar yang mengira istrinya Ayu ini hanya sedang pergi untuk menenangkan diri. Karena itu dia juga gak terlalu mencemaskan kepergian dari Ayu. Nah, sementara itu waktu di penginapan, Ayu coba menghubungi Ari dengan pesan singkat melalui WA. Ari yang mendapatkan pesan WA dari Ayu memintanya datang untuk menemuinya di penginapan. Ari waktu itu sempat menolak dan tidak bisa datang pada malam itu. Namun, dia berjanji akan datang di pagi hari. Berlanjut hari Minggu, tanggal 24 Mei 2026, sekitar habis subuh, Ari akhirnya pun datang dengan membawa mobil Brio berwarna merah. Nah, dari sini nih, mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Hingga akhirnya waktu menunjukkan jam 3 sore. Saat berada di kamar penginapan, Ayu dan Ari sempat ngobrol santai. Di tengah obrolan mereka, Ayu meminta Ari untuk membelikannya sebuah handphone bermerek iPhone. Tetapi permintaan itu ditolak oleh Ari. Alasannya, Ayu masih berstatus sebagai istri orang dan belum resmi bercerai. Penolakan tersebut akhirnya memicu pertengkaran di antara keduanya. Ayu sempat melontarkan kata-kata yang membuat Ari tersinggung. Emosi Ari pun memuncak. Di dalam kamar itu, Ari menindih tubuh Ayu dan mencekik lehernya hingga Ayu lemas dan tidak bergerak. Saat itu Ari belum menyadari bahwa Ayu sudah meninggal. Ia berpikir Ayu dalam keadaan pingsan. Setelah memastikan Ayu sudah tidak bergerak lagi, Ari kemudian mengambil sejumlah barang milik Ayu. Di antaranya perhiasan yang dikenakan Ayu, serta handphone milik Ayu. Sekitar jam 4 sore, Ari lalu keluar dari penginapan. Ia meninggalkan Ayu seorang diri di dalam kamar, lalu mengunci pintu penginapan dari luar. Setelah meninggalkan penginapan, Ari kemudian lalu menjual barang-barang dan perhiasan serta handphone milik Ayu. Dari hasil penjualan tersebut, Ayu mendapatkan uang sekitar 11 juta rupiah. Dan sementara itu, Amar sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi kepada istrinya. Ia masih mengira Ayu hanya sedang pergi untuk menenangkan diri seperti biasa. Lalu Amar sempat juga menghubungi keluarga Ayu. Ia berpikir barangkali istrinya pulang ke rumah keluarganya. Namun keluarganya juga tidak mengetahui di mana keberadaan Ayu saat itu. Setelah 2 hari tidak pulang, Amar mencoba menghubungi teman-teman Ayu. Satu persatu, teman Ayu mulai dihubungi oleh Amar, berharap mereka tahu keberadaan Ayu saat itu ada di mana. Namun tidak ada seorang pun teman yang tahu keberadaan Ayu. Karena Ayu tidak kunjung ditemukan, di hari berikutnya Amar dan keluarganya mencoba melaporkan kehilangnya Ayu kepada pihak kepolisian. Namun di saat Amar masih kebingungan mencari keberadaan Ayu, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2026 sekitar jam 3 pagi,
Ari kembali ke penginapan tempat Ayu berada. Di situ Ari masih berharap Ayu sudah sadar karena dia masih mengira Ayu masih hidup. Saat kembali ke kamar penginapan, Ari terkejut saat menyadari bahwa Ayu sudah tidak bernyawa lagi. Di situ Ari sudah mulai panik. Ia melihat ember besar yang ada di dekat bak kamar mandi. Tanpa banyak berpikir, ia kemudian melipat tubuh Ayu lalu membungkusnya dengan selimut yang ada di kamar penginapan. Setelah itu, jasad Ayu dimasukkan ke ember itu. Ari kemudian berencana membawa jasad Ayu keluar dari penginapan. Sebelum keluar, ia beberapa kali keluar untuk mengecek kondisi sekitar kamar, termasuk situasi di area penginapan dan keberadaan petugas keamanan. Setelah merasa keadaan cukup aman, Ari mengangkat ember yang berisi jasad Ayu dan membawanya ke mobil yang ia gunakan tanpa menarik perhatian. Ia kemudian meninggalkan lokasi penginapan dengan cepat. Di situ Ari masih bingung mau dibawa kemana jasad Ayu ini. Ia kemudian berhenti di sebuah warung untuk membeli bensin eceran. Ari berpikir dengan membeli bensin eceran ini, ia ingin membakar jasad Ayu. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya. Sambil mengendarai mobil, Ari masih mencari lokasi yang dianggapnya sepi dan jauh dari keramaian. Hingga akhirnya, ia memilih area pinggir Sungai Muara Enim 3, tepatnya di sekitar jembatan. Di lokasi tersebut, Ari kemudian melakukan upaya untuk menghilangkan jasad Ayu. Dia mengumpulkan kayu, lalu menaruh tubuh Ayu di atasnya. Kemudian menyiramkan bensin yang ia beli tadi, lalu membakarnya. Hampir 1 jam Ari menunggu. Api sudah mulai padam. Namun tubuh Ayu belum sepenuhnya menjadi abu. Sedangkan waktu sudah menjelang pukul 5 pagi. Karena saat itu beberapa orang sudah mulai melintas di sekitaran jembatan Sungai Muara Enim 3. Karena takut ketahuan orang, Ari kemudian mengangkat jasad Ayu yang sudah gosong dan melemparkannya ke sungai. Berharap jasad itu bisa menghilang dan terbawa arus sungai. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2026, pada sore hari, ada 3 pemuda yang lagi asik nongkrong nih di pinggir jembatan Sungai Muara Enim 3. Saat mereka sedang duduk santai, tiba-tiba salah satu dari mereka melihat sebuah jasad mengapung di sungai. Salah satu pemuda itu lalu memanggil temannya untuk memastikan apakah jasad yang ia lihat adalah benar-benar jasad manusia. Setelah mereka yakin, akhirnya mereka melaporkan itu ke kades setempat. Lalu dilanjutkan melaporkannya ke pihak kepolisian. Petugas akhirnya pun datang dan jasad Ayu akhirnya dievakuasi untuk dibawa ke RSUD M. Rabain untuk proses autopsi. Setelah kabar penemuan jasad itu mulai menyebar di sosial media, informasi itu akhirnya sampailah kepada keluarga Ayu. Mereka yang selama ini mencari keberadaan Ayu mulai merasa ada kemungkinan jasad yang ditemukan di Sungai Muara Enim 3 itu adalah jasad Ayu. Namun di sisi lain, mereka juga berharap bahwa dugaan itu pun tidak benar. Keluarga Ayu kemudian mencoba menghubungi Amar. Mereka meminta Amar untuk pergi melihat langsung jasad yang ditemukan itu. Mendapatkan informasi itu, Amar segera langsung menuju ke Sungai Muara Enim, tempat di mana jasad itu ditemukan. Namun saat Amar tiba di lokasi, ternyata jasad itu sudah dievakuasi oleh pihak kepolisian yang sudah dibawa ke RSUD Muara Enim. Pihak kepolisian akhirnya mengarahkan Amar dan keluarga untuk menuju ke ruang jenazah untuk memastikan apakah jasad yang mereka cari itu adalah jasad Ayu. Setelah melihat jasad itu, Amar yakin itu adalah Ayu. Dia mengenal betul dari struktur gigi Ayu, sedangkan keluarga masih ragu dan mereka sepakat untuk melakukan tes DNA. Namun hasil tes DNA membuktikan bahwa jasad itu adalah benar jasad dari Ayu Puspitasari. Setelah jasad yang ditemukan di Sungai Muara Enim 3 adalah jasad Ayu Puspitasari, akhirnya pihak kepolisian mulai bergerak mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas kematian Ayu.
Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian menemukan beberapa petunjuk yang mengarah kepada Ari Pratama. Terlebih Ari diketahui sebagai orang yang terakhir bersama Ayu sebelum korban ditemukan meninggal dunia. Polisi pun mulai melakukan pencarian terhadap Ari dan kurang dari 1 kali 24 jam akhirnya Ari pun tertangkap. Tepatnya pada Kamis 28 Mei 2026 pukul 5 sore, Ari berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di kawasan Kelurahan Tungkal, Muara Enim. Saat diamankan, Ari kemudian langsung dibawa ke Polres Muara Enim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nah, dalam pemeriksaan tersebut, akhirnya Ari pun mengakui keterlibatannya dalam kematian Ayu. Penyidik kemudian melakukan pendalaman terhadap rangkaian kejadian yang terjadi saat korban Ayu masih di penginapan sampai akhirnya ditemukan meninggal di Sungai Muara Enim. Atas perbuatannya, Ari Pratama kemudian dijerat dengan pasal pembunuhan. Namun penyidik juga masih melakukan pendalaman terkait unsur lain dalam perkara ini, termasuk kemungkinan adanya pembunuhan berencana dalam kasus ini. Kasus Ayu Puspitasari ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sebuah hubungan yang tidak sehat, rasa kecewa, atau emosi yang tidak terkendali tidak pernah bisa menjadi alasan untuk mengambil nyawa seseorang. Satu keputusan buruk yang dilakukan dalam waktu hanya 1 menit bisa menghancurkan hidup seseorang. Semoga dari kasus ini kita semua bisa belajar untuk lebih menghargai kehidupan, menyelesaikan segala masalah dengan kepala dingin. Untuk almarhum Ayu Puspitasari, semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan diampuni dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya.